Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, apa kabar kalian semua anak-anak yang hebat? Kita jumpa lagi di tema 6, subtema 3 dalam pembelajaran 1, tumbuhan di sekitarku. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan membaca teks, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan benar, serta siswa dapat memperbaiki ejaan dengan menggunakan tanda baca dengan benar. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat menemukan kesetaraan ukuran benda. 1 kilo sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Dengan mengamati gambar berbagai berat benda, siswa dapat mengubah suatu ukuran berat benda menjadi satuan tertentu. Dengan mengamati gambar karya 3 dimensi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya patung imajinatif dari bahan alami dengan benar, serta siswa dapat mengidentifikasi bahan alami yang membuat karya patung imajinatif, dan siswa dapat membuat karya imajinatif berdasarkan pengalaman dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, ini ada gambar, kalian amati ya. Ini gambar halaman rumah Lani. Lani dan ibunya sedang merawat tanaman. Ayo mengamati. Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Nah, di sini kita akan mengisi ya. Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan, nih ada 5 ya. Kita lihat ada nomor 1 bunga yang bagus. Nomor 2 tanaman yang subur. Nomor 3 halaman rumah yang bersih. Nomor 4 pohon yang rindang. Dan nomor 5 tanaman disiram secara teratur. Tukarkan jawabanmu dengan jawaban teman ya. Apabila kamu menemukan persamaan jawabanmu dengan jawaban temanmu. Nah, apakah kamu juga menemukan sesuatu yang berbeda? Iya, kalian diskusikan ya bersama teman-temanmu. Kita ayo membaca. Ini ada suatu bacaan ya. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarga. Nah, ini ibu guru kasih kotak-kotak ya, dan nomor ini nomor 1, nomor 2 dan seterusnya ada 8. Ini ada 8 nomor kalau kita pecah-pecah kalimatnya ya. Nah, nanti kita akan menjadikan tulisan bersambung ya. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Pintar, pada hari Minggu. Di mana mereka berolahraga pagi? Siapa bisa jawab? Ayo. Ya betul, di taman perumahan. Nomor 3. Apa yang dilihat Lani di taman?
Ada bunga-bunga yang sedang bermekaran. 4. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Bahagia. Nomor 5. Sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Ya, bunga melati, bunga mawar, dan bunga sepatu. Ya, kalian pintar-pintar semua ya. Kita sudah bahas dan jawab bersama. Ayo mengamati. Amati kembali bacaan yang berjudul olahraga pagi. Berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut? Ayo, ada berapa? Ada 8. Tanda apa yang dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat? Ayo anak-anak jawab. Tentu tanda titik ya. Tuliskan kembali kalimat-kalimat dalam bacaan tersebut. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, ini contohnya ya. Ada nomor 1 sampai 8. Nanti kalian bisa perhatikan ya tulisannya itu, cara menulisnya, tanda bacanya ya, penggunaan huruf besar. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tandai kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks tersebut. Lani suka bercocok tanam. Nah, itu kita tanda itu ya. Titiknya tadi nggak ada, kita kasih tanda, dia tanda titik ya. Harusnya ada tanda titik ya. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Ada tanda titiknya, tapi L-nya, Laninya huruf kecil. Nah, itu kita abaikan ya, karena kita di sini memberi tanda baca. Kalimat yang ketiga. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tuh, tidak ada tanda titiknya. Kita kasih tanda dulu lingkaran. Terus tanda titiknya adalah titik ya, karena akhir kalimat. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Iya, kasih lingkaran tuh, tandanya lingkaran. Berarti kurang tanda bacanya. Harusnya ada tanda titik. Pintar kalian ya. Di halaman rumah sekolah Lani terdapat banyak tanaman. Ayo, akhir kalimat tanda apa? Iya, tandain dengan kotak tuh, kita kasih tanda, terus tanda yang seharusnya seru, titik atau koma atau tanda tanya. Betul, tanda titik. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Nah, ayo itu harus tanda apa ya? Betul, tanda titik di akhir kalimat. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Nah, itu harusnya tanda apa? Akhir kalimat. Betul, tanda titik, kalian sudah mengerti semua. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Nah, harusnya tanda apa? Titik. Kita tandain dulu tanda kotak. Nah, berarti itu harus dikasih tanda. Ya, tandanya tanda titik. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, kita sudah memberi tanda bacanya, yaitu tanda titik di setiap akhir kalimat. Ya, kalian pintar-pintar semua. Hore! Nah, sekarang ayo menulis. Tuliskan kembali teks yang telah dikoreksi tersebut dengan huruf tegak bersambung. Yuk, kita tulis. Nah, ini ada bacanya ya. Ini juga huruf besarnya, nama orangnya sudah dirubah ya. Jadi ini sudah betul. Tuh ya, ada nomor Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Tanda titik ya, udah ada. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit ya. Tuh, semuanya sudah ada tanda bacanya. Yuk, kita lanjut ya. Ayo mengamati. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai tersebut sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Nah, perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. 1 kilo sama dengan 10 ons ya. Nah, kita berlatih ya. Ini ada soal nih nomor 1. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam 1 plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Yuk kita bahas. Nah, diketahui
Cabai dipetik Lani 5 ons. Cabai dipetik Ibu 5 ons. Ditanya berapa kilogram cabai sekarang? Dijawab 1 kilogram sama dengan 10 ons. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Berarti cabai Lani 5 ons ditambah cabai Ibu 5 ons sama dengan 10 ons. Sama dengan 1 kilo. Jadi berat cabai sekarang adalah 1 kilogram. Kita lanjut ya. Nomor 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kilogram. Wah, banyak ya. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Yuk kita bahas. Diketahui, cabai dihasilkan di halaman rumah Lani 5 kilo. Cabai tersebut dimasukkan ke kemasan plastik 5 ons. Berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, kita ubah dulu ke ons ya. 5 kilo sama dengan, ayo siapa masih ingat? Kalau 1 kilo 10 ons berarti 5 kilo? Iya betul, 50 ons. Berarti 10 kali 5 adalah 50 ons. Nah, 50 ons dibagi 5 ons. Karena dalam satu plastik beratnya 5 ons ya. Jadi ada 10. Nah, jadi 10 plastik yang dibutuhkan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada soal ketiga. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di perkarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nah, kita ubah nih dari ons menjadi ke kilogram ya. 20 ons menjadi, ayo siapa yang ingat? Satuannya adalah 1 kilo sama dengan 10 on. Berarti 2 kilo, pintar. Nah, 10 ons sama dengan 1 kilo. 10 ons cabai juga sama dengan 1 kilo. Nah, ini 30 ons sama dengan 3 kilo. Betul. 40 ons sama dengan 4 kilo. Ya, hore, kalian pintar-pintar semua. Nah, kita berkreasi ya sekarang. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan tuh ya, hasil buatan karya Lani. Karya Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utamanya adalah memiliki 3 unsur. Panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Nah, karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Bentuk apa saja yang kamu lihat dari model plastisin Lani? Nah, bentuknya adalah bentuk bunga, bentuk daun, dan bentuk tangkainya ya. Nah, lihat ya, kalian lihat tuh ya. Perhatikan, kalian juga bisa menemukan bentuk-bentuk lainnya ya. Misalkan bentuk kelopak bunganya ya. Buatlah desain untuk model plastisinmu. Kamu boleh membuat model buah, bunga, atau daun. Perhatikan contoh-contoh sebagai inspirasimu. Tuh, kalian perhatikan di situ ada gambar bunga, bentuk bunga, ada bentuk kepik, ada bentuk buah, ya, buah-buahan dan sebagainya. Nah, ini juga ada gambar bentuk bermacam-macam bunga ya dari plastisinku. Ayo renungkan. Tuliskan hal-hal yang sudah kamu lakukan pada hari ini. Hal-hal yang aku lakukan hari ini, ya tulis sendiri berdasarkan apa yang kamu lakukan dan kamu alami ya. Demikianlah pembelajaran tema 6, subtema 3 pembelajaran 1. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 2 ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.